Pernah nggak sih, kamu dengar cerita tentang orang yang hilang di tengah hutan, di Taman Nasional yang katanya, aman? Serem, kan? Tapi yang lebih menakutkan, banyak banget kasus hilangnya orang yang nggak pernah terungkap sampai sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya mereka? Apakah itu hanya kecelakaan biasa, atau ada yang lebih gelap dari itu? Yuk, kita bahas beberapa misteri hilangnya orang di Taman Nasional yang mungkin bikin kamu berpikir dua kali sebelum berpetualang ke sana. Taman Nasional yang menjadi tempat hilangnya orang, Taman Nasional. Tempat yang dikenal dengan keindahan alamnya dan pesona yang menenangkan, justru bisa menjadi tempat yang menakutkan. Di Indonesia, ada banyak taman nasional yang menjadi saksi hilangnya orang tanpa jejak. Seperti di Taman Nasional Gunung Rinjani, yang terkenal dengan jalur pendakian yang menantang. Bayangin aja, di tahun 2016, seorang pendaki hilang begitu saja tanpa ada petunjuk. Meskipun tim SAR sudah mencari selama berhari-hari, orang itu tetap tidak ditemukan. Bahkan, beberapa pendaki mengaku melihat jejak kaki, tapi tiba-tiba jejak tersebut menghilang begitu saja. Nah, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada kasus serupa. Banyak yang hilang tanpa penjelasan yang masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada yang sengaja menghilangkan mereka? Atau mungkin ada hal lain yang tidak kita pahami? Fenomena, hilang tanpa jejak. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa bisa ada orang yang hilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali? Seperti hilang di telan bumi. Para ahli sering menyebutnya sebagai fenomena, hilang tanpa jejak. Beberapa percaya bahwa faktor alam, seperti cuaca buruk atau medan yang ekstrim, menjadi penyebabnya. Tapi ada juga yang mengatakan, fenomena ini bisa disebabkan oleh hal-hal yang lebih misterius. Banyak orang yang hilang di Taman Nasional ditemukan tanpa satupun petunjuk yang jelas. Bahkan, beberapa ditemukan kembali dengan kondisi tubuh yang tidak sesuai dengan waktu hilangnya mereka. Apa yang bisa menjelaskan semua ini? Ada yang mengatakan bahwa ada kekuatan alam yang belum kita pahami sepenuhnya yang mungkin berperan. Lalu, bagaimana dengan teori-teori lain yang lebih aneh? Mungkin kamu penasaran, kan? Kasus nyata yang membingungkan. Salah satu kasus yang bikin geger adalah hilangnya seorang wanita muda di Taman Nasional Yosemite, Amerika Serikat, yang sampai sekarang masih menjadi misteri besar. Ceritanya, dia pergi hiking sendirian, dan hanya beberapa jam setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Tim SAR yang melibatkan ribuan orang tidak bisa menemukan apapun, meskipun sudah memeriksa area seluas ribuan hektar. Apa yang terjadi pada wanita ini? Bukankah Taman Nasional seharusnya aman? Atau ada hal lain yang tersembunyi di baliknya? Ada juga kasus di Gunung Rinjani yang mungkin lebih dekat dengan kita. Pada tahun 2008, seorang pendaki hilang saat mendaki gunung ini. Setelah dilakukan pencarian selama berhari-hari, petunjuk pertama ditemukan, namun tiba-tiba jejak itu menghilang begitu saja. Ada yang berpendapat, mungkin korban jatuh ke dalam jurang yang dalam, namun tim SAR tidak bisa menemukannya. Ada juga yang berteori bahwa si pendaki mungkin bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Teori-teori misterius. Berbicara soal hilangnya orang di Taman Nasional, tentu kita nggak bisa lepas dari berbagai teori misterius. Beberapa orang percaya bahwa di tempat-tempat ini ada fenomena alam yang menyebabkan orang hilang, seperti energi alam yang mempengaruhi orientasi dan persepsi. Ada yang menyebutnya sebagai vortex, atau lubang energi yang dapat menarik orang ke dimensi lain. Selain itu, ada juga yang mengaitkan fenomena ini dengan hal-hal gaib. Di beberapa daerah di Indonesia, taman nasional seperti Gunung Merapi dan Gunung Bromo dianggap sebagai tempat sakral yang dijaga oleh makhluk halus. Konon, beberapa orang yang hilang di sana tidak ditemukan karena mereka diambil oleh penghuni alam gaib. Terlepas dari teori-teori tersebut, hilangnya orang di Taman Nasional tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan sepenuhnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu hanya kecelakaan atau mungkin ada faktor lain yang lebih rumit? Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun banyak kasus hilangnya orang yang misterius, kita tetap harus waspada dan berhati-hati saat berpetualang ke Taman Nasional. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko hilang. Pertama, pastikan untuk selalu mendaki dengan teman atau kelompok. Jangan pernah pergi sendirian. Kedua, selalu ikuti jalur yang sudah ditentukan dan patuhi aturan yang ada. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membawa peralatan yang memadai, seperti GPS, peta, dan peralatan bertahan hidup. Jika kamu memutuskan untuk berpetualang ke Taman Nasional, jangan hanya fokus pada keindahannya, tapi juga pahami potensi bahaya yang ada. Selalu waspada, dan kalau bisa,